Ngomongin keong, hama yang satu ini nih bener-bener bikin pusing kepala nih Bolo Tani. Karena penanganannya itu ya sebenarnya mudah, cuma kayaknya harus sering dan butuh banyak biaya. Terus kalaupun kita tidak membasmi di situ, ya nggak usah nunggu hitungan hari, cukup hitungan jam setelah tanam, padinya akan habis. Separah itu yang namanya keong sawah. Terus kalau lahan saya gimana? Alhamdulillah hampir nggak ada ya, cukup bersih lah, cukup bersih dari keong sawah. Gimana caranya? Yuk kita bahas bersama saya Amri di Sosio Agropreneur. Nah, Bolo Tani, ketika yang namanya keong sawah itu nggak bisa dibasmi sekali, itu harus sering banget diatasi. Penanganannya itu banyak cara, salah satunya dengan cara spray. Dan itu cara yang paling mudah untuk dilakukan, tetapi itu tidak bisa membersihkan secara total. Karena sifatnya keong sawah itu akan ikut aliran air irigasi. Jadi setiap kali Bolo Tani itu masukin air, pasti akan ada keong sawah lagi. Nah, kalaupun Bolo Tani akan melakukan spray di situ rata-rata akan menggunakan bahan aktif yang namanya ventin asetat, baik dari yang 40%, 55%, 65% dan lain sebagainya. Contoh produknya itu ini banyak sekali kalau contoh produk masalah produk pembasmi keong yang menggunakan bahan aktif ventin asetat. Tapi di situ saya tekankan itu hanya sekali penggunaan karena besoknya ketika Bolo Tani masukin air akan ada lagi. Terus caranya seperti apa Bolo Tani? Logika berpikir saja mudah. Karena keong sawah itu kan gede segini ya. Segini itu yang namanya keong sawah itu nggak akan bisa masuk pada tempat yang lebih kecil. Jadi ketika kita pengen keong sawahnya nggak ada, ya kita kasih yang namanya pembatas. Yang namanya pembatas biar keong sawah itu nggak masuk. Tapi sebelum itu tetap kita lakukan spray sebelum tanam. Jadi takutnya di situ sudah ada keong yang masih kecil-kecil itu sudah masuk. Jadi kita tetap spray menggunakan ventin asetat. Nah, sebelum menggunakan spray itu atau setelah tanam usahakan di situ Bolo Tani memberikan pembatas, nanti akan saya berikan contoh pembatas yang saya gunakan. Terus juga di situ drainasenya, pembuangan airnya itu harus baik. Ada juga teman-teman itu yang nggak di spray ya, ada yang diberikan di aliran air tapi itu cukup lama mending menggunakan cara ini karena saya udah beberapa kali menggunakan beberapa cara dan ini yang paling efektif. Bentar lagi kita keliling lahan, lihat bagaimana saya menanggulangi si keong ini. Nah Bolo Tani, jadi ini kita masuk di tempat masuknya air, pintu air. Kalau di pintu air, di setiap pintu air itu saya kasih gini ya, saringan. Dia berfungsi untuk bisa stop sampah, dia juga bisa stop dari adanya keong. Kalau ada keong nanti dia numpuk di situ, baru kita ambil. Jadinya nggak sampai masuk ke lahan. Kalau masuk ke lahan nanti kita harus spray lagi. Itu kalau kita spray terus menerus sebenarnya nggak masalah, cuma kasihan banget ke teman-teman yang pekerja yang lagi mupuk, yang lagi spray. Kan keong itu cangkangnya tajam, bisa luka ke kaki. Jadi kita meminimalisir masuknya keong. Jadi bukan karena nggak mau beli pestisida untuk keong ya, cuma lebih baik pakai ini aja karena biar kasihan lah teman-teman yang ada di lahan. Nah ini saya buka sistemnya, bisa dibuka. Nah ini ya kayak gini ya, kurang lebih kayak gini lah. Kenapa saya buat bisa dibuka dan sederhana kayak gini? Karena juga lahannya juga sewa. Jadinya kalau saya buat paten takutnya nggak boleh sama orangnya, sama pemilik. Jadi saya buat kayak gitu untuk mengamankan. Kalau pakai besi biasanya cepat hilang. Jadinya makanya saya pakai kayu aja. Kalau kayu alhamdulillah di sini belum hilang. Mungkin nanti ini bisa bertahan sekitar 1-2 tahun. Biasanya bertahan sih 1-2 tahun. Biayanya murah kok. Paling ini kan kalau jaringnya itu per meter sekitar 15.000 kok nggak salah, 1 meter persegi tuh.
itu udah cukup sampai bikin berapa ya, 10 sampai 15. Terus kayunya mungkin kita beli sak bendel itu berapa, sekitar 50 ribuan lah. Jadi kita pakainya selama setahun 2 tahun, jadi cukup hemat sih. Cukup hemat karena nanti keongnya akan numpuk di sini, yang jadi tinggal kita ambil. Kalaupun keongnya itu lolos, nah tadi saya ini ada drainasenya Bolotani. Jadi jangan sayang untuk menyisakan drainase. Di sini drainasenya sekitar 50 cm. Jangan sayang untuk memberikan drainase karena ketika musim penghujan itu bisa menjadi tempat pembuangan air yang pertama. Yang kedua, ketika ada keong yang lolos, kita bisa keringin air yang ada di lahan, nanti keongnya akan numpuk di situ. Keongnya akan bertumpuk di situ, tinggal kita ambil, kita bersihin. Tapi kalau nggak ada drainase, keong itu akan mencari spot-spot yang ada airnya di lahan. Kayak gitu Bolotani. Nah, kita lihat ke yang lebih jelas lagi yang ada airnya ya. Yuk. Nah, Bolotani ini aliran sungainya, aliran irigasinya. Jadi sebelum masuk, di situ dia ada yang namanya saringannya ini. Nah, di jaring-jaring ini dia berfungsi untuk biar keong itu nggak ikut masuk ke dalam lahan. Nah, kalau di sini juga selanjutnya bukan cuma untuk biar nggak masuk keong, tapi ketika kita mau stop air masuk ke dalam lahan itu tinggal kita taruh aja karung bekas pupuk aja di sini, jadinya airnya udah nggak masuk. Jadi ini juga menjadi pintu seperti itu Bolotani. Jadi fungsinya banyak ya, fungsinya cukup banyak untuk si saringan itu. Dan ini masih kuat banget kok. Ini masih kuat banget. Ini udah kepake cukup lama nih Bolotani. Ini cukup lama, ini masih kuat banget. Jadi aman untuk dipakai. Saran saya sih kalau untuk lahan pribadi gitu ya, itu ya pakai itulah dicor di semen. Tapi sebenarnya kalau sekarang ini udah nggak butuh untuk masuk keong, nggak masalah. Karena kan udah nggak masuk, ini udah masuk fase generatif, jadi udah nggak masalah meskipun itu dibuka. Ini juga udah agak rusak, ini udah lama banget nggak pernah diperbaruin. Gitu sih untuk mengatasi keong. Jadi lebih ke pintu airnya sih, pintu airnya diatasi, dikasih pembatas, dikasih pintu yang kayak gitu. Jaring-jaring ini nggak mungkin masuk keong karena jaring ini murah banget kok, aman. Jadi aman Bolotani, untuk masuknya keong itu bisa diminimalisir. Mungkin itu yang menjadi faktor kunci biar tidak ada keong. Jadi lebih bijaklah untuk menggunakan spray moluskisida, karena juga kasihan teman-teman yang ada di lahan ataupun Bolotani yang mupuk sendiri. Cukup fatal kalau banyak bekas cangkang keong karena tajam banget ke Bolotani. Mungkin itu dulu karena ini siang, ini jam 1 siang panas. Oke, see you on next video. Makasih udah pantengin channel Sosio Agropreneur. Makasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat dan salam sukses dari Sosio Agropreneur.